Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu kita semua dalam kondisi yang baik. Ya, pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 145 ayat 18 sampai yang ke-20. Saya bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jemaat dikasih Tuhan, firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan dekat, tidak jauh, dekat. Pada setiap orang yang berseru kepadanya, orang yang selalu memanggil nama Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, orang yang terus senantiasa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan dekat, tidak jauh. Bahkan kita sering mendengar ada yang mengatakan Tuhan hanya sejauh doa. Jadi ketika kita berdoa, doa kita pasti didengar Tuhan. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar seruan kita. Karena itu jangan lupa untuk kita senantiasa berseru, berdoa, ya, memuji Tuhan, ya, senantiasa berinteraksi dengan Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada orang-orang yang demikian. Nah, pada orang yang berseru kepada Tuhan, Dia dekat. Karena itu senantiasa, ya, pastikan dalam setiap laku hidup kita, kita mengingat akan Dia. Dan selalu kita berdoa, kita berseru memanggil nama Tuhan. Sebab Tuhan dekat dengan kita. Bahkan dikatakan Ia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang sesungguhnya senantiasa melakukan kehendak-Nya atau perintah Tuhan. Iya, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Artinya apa yang menjadi kerinduan kita? Ya, apa yang menjadi permohonan kita? Tuhan melakukan. Luar biasa kan? Ya, sering kita mendengar Tuhan turut bekerja. Lah ini ayatnya mengatakan bahkan iya Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau berlindung kepada Tuhan, Tuhan melakukan. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita, kehendak itu kan keinginan kita. Tetapi sekali lagi Tuhan melakukan dengan caranya. Tuhan melakukan menurut juga kehendaknya. Ya, bukan berarti terus kehendak jahat kita Tuhan melakukan, tidak demikian. Tentunya kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan, kehendak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong. Jadi dalam segala keadaan kesusahanmu, jangan lupa untuk berseru, berteriak kepada Tuhan, jangan kepada yang lain.
Dikatakan, dan menyelamatkan mereka. Loh, kalau kita dalam masalah, kita dalam kesusahan, kita di dalam beban yang berat, berserulah, berteriaklah kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Seringkali kita minta tolong ini lebih sering kepada teman kita, kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin ada saudara kita, orang tua kita. Perhatikan, Tuhan pun ya mendengarkan teriak mereka yang minta tolong kepadanya dan menyelamatkan. Oh, ini luar biasa, tak? Jadi artinya apa? Kalau Tuhan yang menyelamatkan, percayalah kita pasti selamat. Apapun pergumulanmu, seberat apapun itu. Mungkin kau merasa nggak kuat lagi. Ingat bahwa ada Tuhan yang selalu mendengarkan setiap teriakanmu. Ya, berteriaklah kepada Tuhan. Dan Dia mendengarkan engkau. Bahkan Dia menyelamatkan engkau. Dan perhatikan, Tuhan menjaga Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Dia. Perhatikan, semua orang yang mengasihi Tuhan dijagainya. Wah, luar biasa. Kalau kita dijagai oleh Tuhan, kemanapun, apapun yang kita kerjakan, ya kita aman, tolong dijaga Tuhan. Loh, kita dijaga sama orang yang lebih hebat dari kita saja. Mungkin ya ada petugas keamanan mengawal kita. Mungkin ada orang tua kita. Ada orang-orang yang hebat di sekeliling kita. Kita sudah merasa ayem. Apalagi dijaga oleh Tuhan. Harusnya kita merasakan satu ketentraman yang luar biasa. Dan tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri seseorang yang hidupnya dijagai oleh Tuhan. Ya, kuncinya apa? Mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjaga hidupmu. Tuhan mendengar setiap seruanmu. Tuhan mendengarkan setiap doa-doamu. Bahkan Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam situasi keadaan apapun juga. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jadi artinya susah senang, ya, dalam kondisi berbeban berat atau sedang dalam kondisi diberkati, kondisinya nyaman, selalu ingatlah akan Tuhan. Jangan pernah melupakan Dia. Tetaplah mengasihi Dia. Sebab Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Dia. Mendengar setiap seruan, mendengar setiap doa, bahkan teriakan minta tolong pun didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti menyelamatkan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Janji firman-Mu indah dan luar biasa pagi hari ini untuk boleh kami renungkan dalam hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan kami. Setiap teriak kami minta tolong. Dan Engkau pasti menyelamatkan. Engkau Tuhan yang melakukan kehendak dari orang-orang yang takut akan Engkau. Bahkan Engkau menjaga hidup kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami. Dan kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkau pribadi yang dapat diandalkan dalam segala hal. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam segala hal. Kami percaya ketika bersama dengan Engkau. Kami terlindungi Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, kami dijagai oleh Tuhan. Tenanglah hidup kami. Tenanglah jiwaku. Sebab Tuhan yang menyertai dan melindungi dan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan dijauhkan dari kami semua segala mara bahaya dan celaka. Segala sakit penyakit. Segala yang dari si jahat. Biarlah damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.